Tika Fatara dari Prodi Teknik Kelautan NIM 119300077 dari TPB 24 kelompok 12. Halo, nama saya Fahri Nur Hidayat Parinduri, NIM 119210196 dari Prodi Teknik Sipil TPB 24 kelompok 12. Halo, nama saya Yeskil Christopher dari Prodi Teknik Mesin, NIM 119170074 dari TPB 24 kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Insra Fitri, Prodi Sains Aktuaria, NIM 119410019, TPB 24 kelompok 12. Halo, nama saya William Alfredo dari TPB 24, Prodi Teknik Sipil, kelompok 12 dengan NIM 119210107. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Renal Aryaman, NIM 119120150, Prodi Teknik Geofisika, kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan arti dari GPS. GPS atau Global Positioning System mempunyai beberapa arti dari para ahli. GPS menurut Wiwono, Gunawan, dan Sasmito adalah satelit navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit. Sedangkan GPS menurut Susilo dan Pranjoto merupakan sistem untuk menentukan posisi dan navigasi secara global dengan menggunakan satelit dan metode triangulasi. Istilah GPS sebelumnya adalah Navstar GPS atau Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System. GPS pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika yang diperuntukkan untuk kepentingan militer. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja GPS dan bagaimana sistem GPS itu menemukan lokasi para penggunanya. Seperti yang dikatakan oleh Garmin, salah satu perusahaan yang menciptakan perangkat navigasi, satelit-satelit GPS itu mengorbit bumi sebanyak 2 kali dalam sehari. Nah, secara singkat, cara kerja GPS itu dibagi menjadi 5 langkah secara logis. Yang pertama itu memakai perhitungan triangulation dari satelit itu sendiri. GPS terdiri dari jaringan atas 24 satelit yang mengorbit bumi setiap harinya. Satelit ini secara terus-menerus memancarkan sinyal. Sinyal ini memancarkan 2 hal penting. Langkah yang kedua, untuk perhitungan triangulation, GPS menggunakan jarak, travel, time sinyal radio. Ketiga, untuk mengukur travel time itu sendiri, GPS itu harus memerlukan akurasi waktu yang sangat tinggi. Perangkat GPS termasuk smartphone kita, ketika menerima sinyal tersebut dapat mengetahui waktu kapan sinyal tersebut menerima kepada ponsel kita. Ada jeda atau selisih sepersekian detik antara waktu dipancarkan dan waktu diterima. Yang keempat, untuk perhitungan jarak, kita itu harus mengetahui di mana posisi satelit dan ketinggian pada orbitnya. Dan yang terakhir, yang kelima, kita ini harus mengetahui delay sinyal waktu perjalanan di atmosfer sampai dengan diterimanya oleh receiver di bumi. Revolusi ilmiah yaitu GPS sebagai bukti empiris dari teori relativitas. Seiring berkembangnya zaman serta berkembangnya pola pikir manusia, terdapat banyak perubahan-perubahan pada ilmu pengetahuan. Perubahan tersebut kerap kali disebut sebagai revolusi ilmiah atau revolusi sains. Banyak bukti dari revolusi sains atau ilmiah, yaitu adanya fenomena-fenomena serta fakta eksperimen yang telah dilakukan. Dalam bidang fisika, ada satu contoh dari bukti revolusi ilmiah, yaitu mekanika klasik. Seorang ilmuwan sekaligus fisikawan, Albert Einstein, memberikan 2 gagasan baru terhadap revolusi mekanika klasik. 2 gagasan tersebut adalah teori relativitas umum serta teori relativitas khusus. Salah satu contoh dari penerapan teori ini adalah alat GPS. Pada umumnya orang-orang hanya mengetahui bahwa alat ini hanya sebuah alat kartografi untuk menunjukkan arah serta menunjukkan suatu tempat. Namun di balik itu ada hitung-hitungan besar serta penggunaan rumus dari teori relativitas. Rumus teori relativitas itu berhubungan dengan cara kerja dari alat ini. Alat GPS
sangat bergantung pada sebuah satelit yang mengorbiti bumi dengan suatu kecepatan tertentu. Dari situ menjadi bukti bahwa alat ini adalah bukti empiris dari teori relativitas Einstein. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat penggunaan GPS. Dan menggunakan GPS, kita dapat memprediksi jarak suatu lokasi dari lokasi sekarang dengan lokasi lainnya, sampai dengan estimasi berapa lama perjalanan yang akan ditempuh. Dengan adanya teknologi ini, manfaat GPS dapat dipetakan di dalam beberapa bidang, yaitu bidang militer, navigasi, sistem informasi geografis, pelacak kendaraan, dan pemantauan gempa atau bencana. Kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perhitungan relativitas khusus terhadap GPS. Seperti yang kalian tahu, teori relativitas khusus memiliki rumus dilatasi waktu, yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Lalu disertai dengan penyimpangan jarak dengan rumus D sama dengan C kali delta T. Nah, setelah itu, di sini saya memiliki satu contoh soal, yaitu sebuah satelit bergerak 3.874 meter per second di luar angkasa. Nah, di sini diberitahukan dari soal 1 detik di satelit sama dengan 1,0000 sekian 83 detik. Dan kali ini yaitu berapa besar waktu yang dilihat dari pengamat bumi dan berapa penyimpangan jarak yang terjadi akibat ketidaksinkronan waktu yang terjadi. Nah, yang pertama kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus sama yaitu delta T sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Seperti yang diketahui di dalam soal tadi, V sama dengan 3.874 per 3 kali 10 pangkat 8 kali C. Setelah itu didapatkan delta T, di sini delta T kecil sama dengan 1 plus 8,3 kali 10 pangkat min 11 detik. Setelah itu kita bisa mendapatkan delta T besar. Delta T besar ini menandakan bahwa ini adalah pengamat dari bumi, yaitu sama dengan delta T min delta T0. Delta T sama dengan 1 plus 8,3 kali 10 pangkat min 11 dikurangi 1. Nah, delta T tersebut didapatkan 8,3 kali 10 pangkat min 11 detik. Nah, dari keterlambatan sebesar 8,3 kali 10 pangkat min 11 tadi, jika keterlambatan tersebut kita akumulasikan dalam satu hari, akan diperoleh selisih waktu antara satelit dan di jam di bumi sebesar 7,2 mikrosecond. Nah, kalian bisa lihat sendiri perhitungannya, yaitu 24 dikali 60 dikali 60 dikali 8,3 kali 10 pangkat min 11. Nah, setelah itu di sini kita langsung akan mendapatkan atau mencari perbedaan jarak yang terjadi akibat ketidaksinkronan yang terjadi terhadap waktu. Nah, seperti rumus yang ada di sebelumnya, yaitu D sama dengan C kali delta T, yaitu D sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dikali 7,2 kali 10 pangkat min 6. Lalu didapatkan D sama dengan 21,6 kali 10 pangkat 2, yaitu D sama dengan 2,1 km. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, yaitu kelompok 12, yaitu sistem GPS memiliki satelit-satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian dan kecepatan orbit tertentu. Masing-masing satelit membawa jam atomik dan berperan besar dalam menentukan lokasi atau posisi pengguna GPS. Berdasarkan teori relativitas, maka satelit yang bergerak relatif terhadap bumi serta faktor gravitasi bumi yang mengakibatkan terjadi penyimpangan waktu satelit terhadap waktu bumi. Nah, jadi penyimpangan waktu tersebut akan berimbas pada akurat sistem GPS dan berbahaya terutama bagi navigasi transportasi. Satelit GPS yang bergerak relatif mengakibatkan terjadi keterlambatan waktu satelit oleh pengamat di bumi. Penyimpang waktu ini dapat menyebabkan penyimpang jarak atau posisi receiver dalam sistem. Upaya untuk mengatasi efek relativitas pada sistem GPS dilakukan dengan cara memperlambat jam atom pada satelit sebelum diluncurkan ke orbit.
Hal ini bertujuan untuk menyamakan detak jam atom satelit dengan waktu di bumi ketika mengorbit sehingga tidak ada perbedaan waktu antara bumi dan satelit. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di komen, di like, terus share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.